berlabel Grade A, satu persatu mulai menyatakan keterbukaannya membela Indonesia. Yap, setelah sebelumnya udah ada nama-nama macam Jairo, Emil Audero, Daniel Klein, hingga Tristan Guyar. Kini nama-nama seperti Dean James ataupun Miliano Jonathan juga menyatakan keterbukaannya membela Indonesia. Seperti Ian Maatsen misalnya. Ini pemain emang rumornya kencang banget. Dan PSSI diketahui masih berupaya mencari celah membuat Maatsen yakin. Namun di luar itu semua, Maatsen sendiri memang tahu serta mengerti kalau publik tanah air begitu menantikannya. Sehingga apapun yang terjadi, Maatsen tetap gak bisa melepaskan ikatan Indonesia dalam dirinya. So, ia juga cukup fasih kok berbicara bahasa Indonesia, yang mana itu pernah ia ucapkan ketika memberikan dukungan ke skuad Garuda di Piala Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Jujur, ini sesuatu yang gak kita sangka-sangka. Maatsen yang main di Premier League akhirnya kasih perhatian ke Indonesia. Dan Hilgers juga punya kabar spesial buat kita. Wah, ini dia momennya sih guys. Makin gak sabar sih nunggu gebrakan timnas. Oke, jadi sekarang saya udah punya satu video yang akan kita reaction dari channelnya Gals dengan judul Maatsen kirim pesan bahasa Indo, Hilgers beri kabar bahagia. Satu persatu Grade A mulai membuka hati. Oke, kita langsung saja reaction videonya. Oke. Jadi gak sabar sih buat nonton timnas lagi. Lama sih untuk kemarin. Tahun 2025 tentu akan jadi tahun yang krusial bagi timnas Indonesia, khususnya timnas senior yang sedang berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana 4 laga sisa benar-benar akan terasa seperti final di tiap matchnya. Dan jelas 3 dari 4 pertandingan, yakni melawan Australia, Bahrain, serta China, apapun caranya harus bisa dimaksimalkan. Nah, semua juga paham kalau salah satu cara untuk membuat timnas jadi lebih kuat adalah melalui program naturalisasi. Nggak seperti Malaysia yang asal ngeklaim, Indonesia memang diketahui punya stok pemain keturunan yang melimpah plus datanya jelas. Dan melihat bagaimana progres timnas Indonesia yang semakin maju, pada akhirnya memang membuat para pemain Grade A menjadi semakin yakin. Nggak cuman itu, mereka yang udah atau belum atau bahkan yang nggak bisa dinaturalisasi pun sejatinya memiliki rasa kebanggaan tersendiri ketika memiliki darah Indonesia. Sejati hati dan tanah air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam. Maret lawan Australia, terus lawan Bahrain, Cina, dan Jepang ya. Semesta memang punya cerita yang gak bisa ditebak oleh umat manusia. Dan terkadang, sejarah kelam di masa lalu bisa kok menjadi hal yang positif di masa depan. Seperti hubungan Indonesia-Belanda, semua tahu sejarahnya kayak apa. Tapi di era sekarang, ternyata bisa loh mendatangkan hal positif, yang mana itu membuktikan Tuhan selalu punya rencana walaupun terkadang di awal terasa sangat menyakitkan. Dan dalam sepak bola, sekarang kita bisa melihat gimana efek positif kelam dari masa lalu tanpa sekalipun mengurangi respek serta rasa hormat kepada semua pahlawan yang telah memperjuangkan negeri ini. Ya, meskipun ada historis yang kurang enak, namun para pemain keturunan Indonesia benar-benar merasa bangga dan secinta itu sama Indonesia, yang mana itu dibuktikan dengan segala pengorbanan yang mereka lakukan untuk menjadi WNI. Plus bisa terlihat juga dari cara mereka berjuang di atas lapangan. Wah, iya sih. Kita ambil kembali ke orang Indonesia yang ada di Belanda buat main di timnas. Wah, gak sabar sih buat nonton timnas lagi. Yap, selain pemain-pemain yang ada saat ini, ada juga pemain keturunan yang tetap nggak lupa sama tanah leluhurnya meskipun sampai detik ini belum menjadi WNI. Seperti Ian Maatsen misalnya. Ini pemain emang rumornya kencang banget. Dan PSSI diketahui masih berupaya mencari celah membuat Maatsen yakin. Namun di luar itu semua, Maatsen sendiri memang tahu serta mengerti kalau publik tanah air begitu menantikannya. Sehingga apapun yang terjadi, Maatsen tetap gak bisa melepaskan ikatan Indonesia dalam dirinya.
Toh ia juga cukup fasih kok berbicara bahasa Indonesia, yang mana itu pernah ia ucapkan ketika memberikan dukungan ke skuad Garuda di Piala Asia. Pun begitu dengan Tijani Reinders, yang merasa sangat bangga memiliki darah keturunan Indonesia, kendati ia akhirnya membela timnas Belanda. Meskipun begitu, TJ menyadari biar bagaimanapun Indonesia tetap menjadi bagian dari hidupnya dan bisa membentuk karakter pada sifatnya sehari-hari. Bahkan Virgil van Dijk, bek Liverpool yang satu ini juga mengaku nggak pernah melupakan darah Nusantaranya yang mengalir dalam dirinya. Dan bagi yang belum tahu ataupun lupa, Van Dijk ini emang punya garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Maluku dan menikah dengan pria asal Suriname. Oke. Jadi Indo, Suriname, dan Belanda ya, 3 darah ya. Pendik. Bersama karena aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Gak dapet Tijani, tidak dapet Adi nih. Adanya. Sementara itu melihat sikon yang ada, maka adalah hal yang wajar jika pemain-pemain keturunan bahkan yang berlabel grade A satu persatu mulai menyatakan keterbukaannya membela Indonesia. Yap, setelah sebelumnya udah ada nama-nama macam Jairo, Emil Audero, Daniel Klein, hingga Tristan Guyer. Kini nama-nama seperti Dean James ataupun Miliano Jonathan juga menyatakan keterbukaannya membela Indonesia. Dan itu sejalan sih dengan apa yang pernah Sandy Walsh katakan, jika sekarang ini cukup banyak pemain keturunan yang menghubungi dirinya untuk menanyakan soal Indonesia dan tentang naturalisasi seperti apa dan bagaimana prosesnya. Melodi cinta di angin berbisik, di setiap sudut tanah tercinta. Denganmu aku tekan gentar, bersama kita arungi badan diam. Melodi cinta di angin berbisik, di setiap sudut tanah tercinta. Denganmu aku tekan Jairo. gentar, bersama kita arungi badai. Hati dan tanah air. Di sisi lain ada kabar yang cukup membahagiakan fans FC Twente, di mana Oh, Miss ini Wilkers Miss. menyatakan kalau dia nggak akan pergi dari Twente di bursa transfer Januari ini. Sebelumnya Miss emang sempat dikaitkan dengan 3 tim, yakni Bologna, Sevilla, dan BSV. Akan tetapi, dikutip dari twenteinsight.nl, Miss Wilkers menyatakan bahwa ia senang bisa dilatih oleh Joseph Osting di FC Twente, dan ia cukup senang dan sangat menikmati karirnya di Twente. Terlebih, Miss juga membantu para pemain muda di klub untuk bisa berkembang menjadi pesepak bola yang baik atau pribadi yang lebih baik. Keuntungan Bagus terbesar sih. dari pelatih ini adalah dia memberitahu semua orang tentang hal itu dan tidak bertele-tele. Dia jujur, di saat senang dan susah, dia selalu membuat Anda tahu di mana posisi Anda sebagai pemain dan sebagai pribadi. Apa yang berjalan dengan baik, apa yang masih perlu Anda perbaiki, ikatan kepercayaan itu adalah landasan kerja sama yang baik. Saya tahu ada beberapa hal yang terjadi, tapi sekarang saya ingin tetap fokus pada FC Twente. Di sini, saya bersenang-senang dan saya punya kepentingan kepada pemain muda lainnya. Saya ingin membantu mereka menjadi lebih baik, sebagai pesepak bola atau sebagai pribadi. Ucap pemain berjuluk El Nyengir tersebut. Yap, musim ini sendiri memang Miss Wilkers jadi salah satu komoditi panas di bursa transfer. Dan meskipun absen di beberapa laga terakhir lantaran cedera, Miss tetap masuk ke Best 11 paruh musim pertama Eredivisie musim 2024-2025. Nah, kendati menyatakan bertahan, gak sedikit juga yang berasumsi kalau Miss akan pergi di akhir musim bukan Januari ini. Karena ia ingin membantu Twente, paling enggak bersaing mendapatkan tiket ke Liga Champions musim depan. Ya, semoga aja sih. Semoga sih bisa ke impian. Sekarang kalau gak salah di klasemen kelima ya FC Twente ini di Eredivisie. Semoga sih bisa masuk ke Liga Champions. Yap, terlepas dari apapun, Ini Jairo. kita memang harus bangga dan bersyukur. Sekarang, pemain-pemain terbaik yang tersebar di Eropa atau belahan dunia manapun ingin sekali pulang dan membela timnas Indonesia. Namun, jangan lupa juga kalau pembinaan serta kualitas liga juga harus terus ditingkatkan. Jangan Iya sih, sampai harus. timnasnya udah bagus, tapi liganya hadeh, ya gitulah. Dimana tim-tim di Liga 1 beneran sulit banget bersaing. Bahkan untuk sekedar AFC Cup, yang ibarat kata kompetisi kedua di bawah ASEAN Champions League. Ya sejalan lah, timnasnya bagus, liganya bagus, pembinaannya bagus. Dan mudah-mudahan kerjasama antara PSSI dengan federasi dari negara-negara maju bisa membawa dampak positif.
Ya pokoknya Mimin percaya kalau PSSI dipimpin sama orang yang benar, pasti hasilnya bagus kok. Tapi kalau yang mimpin dedengkot itu lagi, ya udah sampai lebaran kucing sekalipun bakal gitu-gitu aja. So dalam hal ini tugas kita sebagai fans untuk mengawal segala hal yang udah positif terbentuk. Kalau ada pihak-pihak yang tampak ingin memecah belah atau apapun, ya udah sikat kan gitu. Jangan kasih ruang, jangan kasih sedikit pun celah. Karena pada dasarnya, ya antek-antek dari Mr. X itulah yang selama ini jadi biang masalah di sepak bola Indonesia. So sekali lagi, tetap semangat dan doakan selalu kemajuan sepak bola Indonesia. Oke, kita Garuda. Ya, itu dia videonya. Ya, semoga saja sih di lanjutan kualifikasi Piala Dunia ini tahun ini kita bisa mendapatkan beberapa pemain grade A lagi yang bisa main untuk timnas kita, dan semoga kita bisa lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya ya. Dan ini juga menjadi apa ya, mimpi bagi kita semua warga Indonesia tentunya, menginginkan timnas kita untuk masuk ke Piala Dunia ya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.